kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, oh, oh. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bersyukur, sebab cintamu padaku Takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, oh, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi
Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, haleluya Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus, haleluya syukur, haleluya. Kami percaya Tuhan besar, Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Haleluya syukur, terima kasih Yesus. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan
jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesakku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatan-Mu. Dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu Kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu.
Ya, shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu berada. Kembali lagi kita berada di ibadah online. Dan pada saat ini kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk fokus kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita mau naikkan sebuah pujian yang indah bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami menyembah-Mu. Haleluya. Kita mau sama-sama katakan, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Kita katakan sama-sama, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Dengan iman kita sama-sama katakan, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, katakan, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, aku percaya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kita katakan, kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu
mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami memuji-Mu, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami sembah-Mu. Oh, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kami menyembah-Mu. Engkaulah gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kebaikan-Mu, rahmat-Mu, berkat-Mu Tuhan, yang selalu mengikuti kami. Karena Engkau adalah Tuhan kami yang sangat baik. Engkau Tuhan kami yang memelihara kami, yang memperdulikan kami sampai hari ini Tuhan. Dan kami percaya bahkan sampai selama-lamanya Tuhan tetap melindungi dan menjagai kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan memulai ibadah streaming pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh memuji-Mu dengan sepenuh hati kami, dengan ucapan syukur kami, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan, kami siap memulai ibadah streaming pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau memuji nama Tuhan lebih semangat lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Yeay. Oh, katakan, Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku, takkan gentar langkahku. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber, Kaulah sumber kuatku. haleluya. Lembah yang kelam, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Oh, oleh kuasa Yesusku. Sama-sama kita katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Katakan Yesus, Yesus Kau kekuatan di hidupku. Amin. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa Yesus. Oh, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan.
Ku angkat tangan, ku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, Kamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh yeah. Haleluya, Engkau hebat Tuhan. Haleluya, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita, Bapak Saudara. Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita mau percaya kepada Tuhan. Firman-Nya ya dan amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita sama-sama katakan, ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Engkau setia Tuhan, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak mau menyerah Tuhan, ku tidak akan menyerah. meskipun di depan kami ada cobaan, meskipun di depan kami ada keraguan Tuhan, tapi kami mau tetap percaya bahwa hidup kami ada di genggaman-Mu. Oh, kita mau katakan sama-sama, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh Jesus, kita mau sama-sama katakan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan kami Tuhan. Oh, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu, Jesus, yeah. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya
Oh, Engkau besar Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Aku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Katakan dengan iman kita Bapak Ibu Saudara, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kemenangan darimu Tuhan kami terima. Engkau yang sanggup menggenapi semua janji-janjimu Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Waktu selanjutnya saya undang hambanya yang akan beritakan firman Tuhan, dan kita mau naikkan sekali lagi. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. 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 Terpuji Engkau Tuhanku. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh belas kasihan, Tuhan pemilik hidup kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami semua. Sampai saat ini Tuhan, kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. Berkatilah kami semua yang saat ini berada di rumah kami masing-masing bersama keluarga, mengikuti ibadah online ini. Kami percaya kuasa firman-Mu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami Tuhan yang percaya. Firman-Mu sanggup untuk membentuk kami dari waktu ke waktu, untuk menjadikan pribadi yang lebih baik, lebih berkenan kepada Tuhan. Mari Tuhan, sampaikanlah isi hati-Mu. Firman-Mu berkuasa dan sanggup menjawab dan menjamah hidup kami, apapun keadaan kami saat ini. Mungkin di antara kami ada yang sedang berduka. Mungkin ada yang dalam pergumulan, kesesakan, ataupun ada yang sakit Tuhan. Engkau saja yang sanggup menjamah kami dan menyelesaikan bagi kami. Kami menyiapkan pendengar kami sebaik-baiknya.
Kami juga mau memperhatikan dengan baik setiap firman yang kami baca, yang kami dengar. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, Roh Kudus memberkati kami, mengurapi kami semua, sehingga kami boleh memahami dengan benar setiap firman yang kami dengar dan kami baca. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa semua keadaan kita adalah baik-baik saja, di dalam pemeliharaan, di dalam pertolongan, di dalam pembelaan Tuhan. Dia adalah Tuhan yang sanggup menjaga. Dia Tuhan, Mazmur katakan, Tuhan sebagai penjaga yang tidak pernah tertidur atau terlelap. Dengan lain kata, Tuhan selalu memperhatikan hidup kita. Tuhan berkepentingan untuk senantiasa hidup kita baik-baik saja. Karena Dia Tuhan yang baik. Sepanjang kita mau mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, sepanjang kita belajar waktu demi waktu, hari lepas hari, semakin dekat kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada firman Tuhan, saya percaya Bapak sekalian, Tuhan sanggup memelihara, menjaga kehidupan kita, anak-anak kita, keluarga kita semuanya. Haleluya. Saat ini kita akan sama-sama membaca, memperhatikan baik-baik firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama di dalam Markus pasal 7, yaitu ayat yang ke-31 sampai 37. Kita siapkan diri kita masing-masing Bapak Ibu Saudara sekalian. Pendengaran yang baik, sikap yang baik, kita mendengar dengan benar, dengan sungguh-sungguh, sebaik-baiknya. Bukan hanya mendengar, tetapi kita juga memperhatikan dengan baik setiap firman Tuhan yang kita dengar. Haleluya. Bapak Andi Sanjaya akan membantu kita membacakan ayat-ayat firman Tuhan. Markus pasal 7 ayat 31 mulai. Silakan Bapak Andi. Markus 7 ayat 31, Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Ayat 32, gantian Pak Andi saya bacakan ya untuk kita semua. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang yang tuli dan yang gagap, bahkan dikatakan hampir bisu ya. Dan memohon kepada Yesus ya, supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. 33 silakan. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. 36, Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Ayat 37, mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Iya, Tuhan menjadikan segala-galanya baik. Tuhan menjadikan bukan hanya sebagian, tapi dikatakan adalah segala-galanya, semuanya baik. Yang tuli dijadikannya bisa mendengar. Yang bisu dijadikannya bisa berkata-kata. Itu dari ayat 37 Bapak sekalian. Kalau kita lihat kisah ini,
Di ayat 31, kita baca dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Begitu padat, begitu banyak aktivitas Yesus untuk melayani selama masih di bumi ini. Dari daerah satu ke daerah yang lain, dari yang satunya lagi ke daerah yang lain lagi, terus berputar. Dan Yesus lakukan dengan hati yang penuh belas kasihan untuk menolong, membantu siapapun pribadi yang butuh ditolong. Termasuk peristiwa di dalam Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37 ini, Bapak sekalian. Dan dikatakan ayat 31 ini terjadi di tengah-tengah daerah Dekapolis. Dekapolis itu bukan nama suatu kota, tetapi daerah. Arti dari Dekapolis sendiri adalah 10 kota di dalam bahasa Yunani. Jadi rupanya dulu ada beberapa kota di mana 10 kota Dekapolis itu dijadikan suatu daerah dan begitu sangat terkenal. Di daerah itulah Yesus hadir juga. Dan ayat 32 dikatakan di situ ada orang membawa kepada Yesus. Seorang yang dibawa itu keadaannya tuli dan gagap atau hampir bisu. Dan orang yang membawa orang tuli dan gagap ini kepada Yesus memohon kepada Yesus ya. Bukan orang yang tuli, tetapi orang yang membawa ini memohon kepada Tuhan. Supaya Tuhan meletakkan tangannya di atas orang ini, orang tuli dan gagap ini. Tuli dan gagap suatu kondisi yang tidak enak. Dan kalau kita perhatikan, kenapa orang bisa bisu atau gagap? Karena dia tidak bisa mendengar. Sehingga dia tidak bisa belajar kata-kata. Yang dia bisa pelajari adalah bahasa isyarat. Tetapi ada juga Alkitab mencatat kondisi seseorang itu bisu karena kerasukan setan. Ada juga. Tetapi kondisi orang yang di pasal 7 ayat 31 Injil Markus ini adalah orang pribadi yang mengalami ketulian. Dia tidak bisa mendengar. Sehingga dia juga bisu. Otomatis dia tidak bisa mendengar tentang ada peristiwa-peristiwa tentang Yesus yang sudah berkeliling melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, menyembuhkan orang, membuat orang lumpuh bisa berjalan. Dia tidak tahu. Tetapi ada pribadi yang dikatakan ada orang yang membawa pribadi itu untuk ketemu Yesus. Ini sangat menarik. Saya mencoba memperhatikan siapa kira-kira orang ini. Yang membawa orang tuli dan orang gagap hampir bisu ini ya. Mendekati bisu ini ya. Saya baca ada beberapa kemungkinan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, saya catat tadi, salah satu orang yang sempat mendengar tentang Yesus. Di mana dikatakan dalam Matius pasal 4 ayat 23 sampai 25, orang itu berbondong-bondong ikut Yesus. Karena melihat Yesus menyembuhkan, mengadakan banyak mujizat. Ya. Dan dicatat di dalam Matius dikatakan orang-orang itu datang, ada yang dari Yerusalem, termasuk ada yang dari Dekapolis. Bisa jadi orang yang ikut rombongan, yang berbondong-bondong ikut Yesus itu menyaksikan bahwa Yesus adalah Sang Penyembuh. Makanya dia bawa. Yang kemungkinan berikutnya adalah kemungkinan orang yang membawa orang tuli dan mendekati bisu ini adalah orang yang pernah mendengar kesaksian dari seseorang di Gerasa
yang kerasukan roh jahat, ya, pada saat orang itu disembuhkan, roh jahat itu lari, diizinkan Tuhan, karena roh jahat itu minta izin. Roh jahat yang ada yang merasuki orang ini adalah bernama Legion pada saat ditanya. Dan roh jahat ini mohon pada Yesus, jangan diusir. Dia minta izin, ya. Agar tinggal di babi. Dan memang babi itu akhirnya mati, menceburkan diri di danau. Mati lemas, tenggelam. Tetapi pada saat itu orang-orang di sana menolak Yesus, menyuruh Yesus pergi. Dan si orang yang kerasukan roh jahat yang sudah dibebaskan oleh Yesus mencoba meminta kepada Yesus agar diizinkan ikut serta di dalam perjalanan Tuhan Yesus, ya. Tetapi Yesus menolak. Tidak boleh ikut. Engkau kembali ke daerahmu, ke kampungmu, ke tempatmu berasal. Engkau saksikan, kata Yesus, ya. Engkau sampaikan, engkau beritakan tentang apa yang terjadi terhadap hidupmu, bagaimana Tuhan menolong, membebaskan dirimu. Akhirnya orang-orang yang disembuhkan ini, yang dari kerasukan roh jahat sebelumnya ini, dia memberitakan dari kampung, kota ke kota. Dia termasuk memberitakan peristiwa ini di daerah Dekapolis. Itu yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Terlepas apakah orang yang membawa orang tuli ini, yang di dalam kisah Matius, atau di kisah orang yang disampaikan melalui pemberitaan orang yang kerasukan roh jahat, ini yang juga memberitakan di Dekapolis, yang pasti orang yang membawa orang tuli dan bisu ini, dia adalah pribadi yang percaya kepada Tuhan. Dia adalah pribadi yang percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan keadaan orang yang dibawa ini. Yesus sanggup membuat orang tuli ini bisa mendengar. Yesus sanggup membuat orang bisu ini bisa berkata-kata kembali. Oleh sebab itu orang yang membawa ini memohon kepada Yesus. Ya, 38 tadi dikatakan, ya. Kita pelan-pelan kiranya firman Tuhan ini bisa kita serap dengan baik. Dikatakan di sana memohon kepada Tuhan supaya Tuhan meletakkan tangannya atas orang itu. Berarti orang yang membawa ini percaya, yakin. Rupanya dia sebelumnya sempat melihat Yesus meletakkan tangannya terhadap orang-orang lain yang mengalami peristiwa sakit penyakit. Sehingga melalui penumpangan tangan, peletakan tangan Yesus di atas tiap orang yang bermasalah, permasalahannya bisa diselesaikan. Oleh sebab itu dia menyampaikan itu pada Tuhan. Memohon kepada Tuhan, letakkanlah tanganmu di atasnya. Ini sangat menarik, khususnya bagi saya, Bapak sekalian. Orang sering fokus terhadap kisah ini yang sering kita baca, kita dengar, adalah tentang si orang tuli dan bisu ini. Saya mencoba tertarik dengan orang yang membawa. Karena dalam kisah yang lain di dalam Injil, seperti orang buta yang ingin melek, dia sempat menerobos. Dia berusaha sendiri mencari Yesus. Yesus, tolong aku. Sehingga beberapa kali bahkan murid-murid Tuhan sendiri menghalangi. Karena dianggap itu gangguan bagi Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menganggap itu gangguan. Pada saat setiap kita berseru, memohon kepada Tuhan, di hadapan Tuhan, itu bukan gangguan. Tetapi Tuhan siap memperhatikan apa permohonan kita. Sepanjang kita percaya Dia Tuhan yang sangat baik. Dia akan sangat memperhatikan seruan permohonan kita, Bapak sekalian. Percayalah itu. Ini terbalik, kisah yang berbeda.
Ini bukan pribadinya sendiri yang berinisiatif nyari Yesus, tetapi orang lain yang menolong dia, membawanya kepada Yesus. Haleluya. Di dalam catatan saya, ada beberapa hal tentang orang ini. Maksudnya tentang orang yang membawa orang tuli dan bisu ini, Bapak sekalian. Yang pertama adalah seperti saya katakan tadi, orang ini pasti orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan sudah pernah melihat apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan semasa masih di bumi. Dia menjadi saksi. Oleh sebab itu dia percaya, dia yakin bahwa Yesus sanggup menolong, menyembuhkan tuli dan bisu ini. Itu yang pertama. Kalau tidak percaya, tidak mungkin dia susah payah membawa orang ini ke hadapan Yesus. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya melihat orang ini punya empati, punya rasa peduli, punya rasa belas kasihan. Sehingga orang ini tidak tahan melihat penderitaan orang lain. Orang ini tidak tega melihat keadaan orang yang tuli dan bisu ini. Oleh sebab itu, pada saat dia tahu ada Tuhan, ada jawaban terhadap orang yang menderita tuli dan bisu ini, dia punya inisiatif. Dia punya niat. Dan inisiatif dan niat ini dia lakukan. Sering kita punya niat, sering kita punya inisiatif, tetapi itu baru di angan-angan Bapak sekalian. Tidak kita lakukan atau belum kita lakukan. Bisa jadi karena kita malas. Bisa jadi juga kita menunggu orang lain yang berbuat itu. Tetapi tidak dengan orang ini. Orang ini meskipun dia capek, saya tahu pasti capek, susah dia harus nuntun orang ini membawa, mungkin waktunya tersita. Tapi dia lakukan. Karena apa? Ada rasa peduli di dalam hatinya. Ada rasa belas kasihan. Haleluya. Adakah rasa percaya kita kepada Tuhan membawa kita menjadi pribadi yang menjadi berkat bagi orang lain? Adakah di dalam kehidupan kita ada rasa belas kasihan kepada sesama kita sehingga orang lain bisa tertolong? Ataukah hidup kita begitu pelit, tidak mau diganggu? Yang tahu kita masing-masing, Bapak sekalian. Tuhan juga tahu, karena dia Tuhan Maha Tahu. Jawabannya yang bisa menjawab dengan benar dan baik adalah masing-masing kita. Haleluya. Belas kasihan. Kalau kita melihat perkembangan dunia akhir-akhir ini Bapak sekalian, begitu miris kita melihat tayangan-tayangan berita, audio visual yang kita lihat dan dengar memperlihatkan betapa kasih kebanyakan orang sudah hampir-hampir tidak ada lagi. Belas kasihan dasarnya adalah kasih. Makanya orang ini punya belas kasihan. Kalau tidak punya kasih, tidak punya ada rasa belas kasihan. Kasih kebanyakan orang menjadi hambar. Sehingga orang tidak punya rasa belas kasihan terhadap sesamanya. Kemungkinan orang hanya punya rasa belas kasihan kepada dirinya sendiri. Itulah yang namanya egois, selfish. Tapi kita adalah anak-anak Tuhan. Anak dari Bapa di sorga. Yang seharusnya tidak punya sifat itu. Sebagaimana orang yang membawa orang tuli dan bisu itu ke hadapan Yesus.
Apa yang terjadi apabila seseorang bertemu Yesus? Pasti setiap kisah di dalam Injil mengatakan, pasti ada perubahan. Setiap pribadi, saya, Bapak, Ibu, saudara sekalian, atau siapapun juga yang bisa kita bawa ke hadapan Yesus, ke hadirat Tuhan. Nomor satu adalah pasti ada perubahan hidup. Karena Dia Tuhan yang sangat baik. Perubahan hidup itu menjadi ke arah yang lebih baik tentunya, bukan lebih buruk. Pasti ada perubahan. Saya ingat bagaimana dulu saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya pribadi dan satu-satunya dalam hidup saya. Saya mengalami perubahan. Dan saya percaya bukan hanya saya, tetapi kita semua Bapak Ibu sekalian. Yang jelas siapapun kita, di saat kita bertemu dengan hadirat Tuhan, pasti ada yang namanya perubahan yang lebih baik. Terpuji nama Tuhan ya. Sama dengan orang ini. Dia tahu Yesus adalah jawaban dari setiap persoalan orang tuli dan bisu ini. Oleh sebab itu dia bawa. Karena dia percaya saat orang tuli dan bisu itu ketemu Yesus, pasti ada perubahan hidup. Yang tahu yang orang yang membawa ini. Kenapa? Sekali lagi karena dia percaya. Dia sudah mengalami, pernah melihat dan mengikut Yesus. Orang bisa aja pernah melihat Yesus menyembuhkan, tapi kalau tidak percaya juga tidak akan dilakukan. Tidak akan ada suatu tindakan iman. Haleluya, haleluya. Kalau kita mengaku anak-anak Tuhan, harus dan pasti ada sifat rasa belas kasihan. Coba kita baca Bapak Andi ya. 2 Korintus pasal 1 ayat yang ketiga. 2 Korintus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus ya. Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Dia Bapa yang penuh belas kasihan. Dan dia Bapa sumber segala penghiburan. Iman ini dengan baik. Saya butuh pribadi Bapak seperti ini Bapak sekalian. Saya sangat membutuhkan. Kalau kita mau memanggil dia Bapa, dia Bapa yang penuh belas kasihan dikatakan ya. Dia Bapa sumber segala penghiburan. Kalau kita mengaku anak dari Bapa itu, seharusnya sifat rasa belas kasihan itu juga ada dalam kehidupan kita anak-anaknya. Kalau Bapa kita penuh belas kasihan, tetapi kita tidak punya rasa belas kasihan, simpati, rasa peduli, rasa belas kasihan, perlu dipertanyakan. Anak siapa kita? Apakah betul anak Bapa yang di sorga itu? Bapak Ibu Saudara sekalian tahu, selama Yesus masih di bumi ini, dia berkeliling menginjili, dia juga berkeliling menolong orang lain ya. Dikatakan sering nih, lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu dia menyembuhkan, bahkan dia membangkitkan orang yang mati. Dasarnya adalah belas kasihan. Dasar dari belas kasihan itu adalah kasih. Saya baca Bapak sekalian ya, di dalam Amsal, orang yang punya rasa belas kasihan dalam hidupnya, ya, itu adalah orang pribadi yang tidak selalu egois. Yang pertama orang ini adalah hidupnya akan berbahagia, dikatakan oleh firman Tuhan. Itu ada di dalam Amsal 14:21. Yang berikutnya,
Kalau orang ini punya rasa belas kasihan terhadap sesamanya, apa yang dia lakukan itu adalah memuliakan nama Tuhan. Itu ada di dalam Amsal 14 ayat 31. Yang berikutnya dikatakan, ini ayat yang begitu berani Bapak sekalian. Amsal 19:17 katakan bahwa orang siapapun, saya, Bapak Ibu saudara sekalian, yang punya rasa belas kasihan. Karena Bapak kita yang di sorga itu adalah Bapak yang penuh belas kasihan. Kalau kita anak-anaknya punya rasa belas kasihan terhadap sesama, dikatakan apa yang kita lakukan itu adalah memiutangi Tuhan. Dengan lain kata, membuat Tuhan itu berhutang pada kita. Dan disambung ayat ini dikatakan bahwa Tuhan pasti melunasi, membayar untuk kita. Jadi tidak salah dikatakan Injil Matius, Yesus katakan, apa yang kamu lakukan terhadap orang ini, kamu lakukan untuk aku. Apa yang kamu tidak lakukan untuk orang ini, yang hina ini, kamu juga tidak lakukan untuk aku. Jadi kalau kita lakukan belas kasihan ini kepada orang yang memang membutuhkan, memerlukan belas kasihan, Amsal katakan kita memiutangi Tuhan. Coba kita baca Pak Andi, Amsal 19 ayat 17. Tuhan menolong kita, mengurapi kita semua. Amsal 19 ayat ke-17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amin Bapak sekalian. Tuhan pasti membalas. Tuhan tidak mau menjadi pribadi yang berhutang. Tidak. Dia pasti lunasi untuk kita. Haleluya. Adakah rasa belas kasihan dalam hidup kita pada saat kita melihat orang lain, Bapak Ibu sekalian, membutuhkan uluran tangan kita, mungkin juga membutuhkan pemikiran kita, membutuhkan sesuatu apa yang kita punya yang Tuhan izinkan ada di dalam hidup ini, tidak kita pegang sendiri. Kalau benar-benar kita punya rasa belas kasihan itu, berarti benar kita punya kasih Tuhan. Tuhan katakan, Tuhan yang mengasihi kita lebih dahulu, baru kita mengasihi Tuhan. Kalau benar-benar dalam hidup ini kita punya rasa belas kasihan, berarti benar kita adalah anak-anak Bapa di sorga. Bapa yang penuh belas kasihan itu. Haleluya. Pribadi inilah yang peduli, Bapak sekalian. Yang membawa, yang membuat orang lain mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itulah pribadi, meskipun Alkitab tidak mencatat siapa namanya, tetapi Alkitab mencatat perbuatannya. Haleluya. Jadi apapun yang bisa kita lakukan selama kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, selama kita masih hidup menumpang di bumi ini, ya, tidak usah dan tidak harus nama kita harus muncul. Tapi yang jelas satu hal, Injil sudah mengajarkan kita, apa yang kita perbuat tidak mungkin dan tidak akan pernah dilupakan oleh Tuhan, meskipun mungkin nama kita tidak disebut. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Sehingga kalau motivasi kita benar di hadapan Tuhan, rasa belas kasihan itu tidak bersyarat. Siapapun tidak melihat siapa yang membutuhkan. Yang membutuhkan Amsal katakan tadi bisa jadi orang itu lemah. Bukan orang kuat. Orang kuat tidak perlu belas kasihan. Justru orang yang lemah, orang yang kekurangan, baik secara fisik, finansial, atau apapun. Bertolong-tolonganlah kamu. Sehingga kita bisa memenuhi firman Tuhan, melakukannya dalam hidup ini.
Hanya kita yang tahu Bapak sekalian. Dan memang kisah ini berlanjut. Meskipun orang itu menurut kebiasaan Yesus meletakkan tangannya di atas orang itu, Yesus tidak lakukan hal yang sama. Cara Yesus adalah cara otoritas Yesus sendiri. Tidak bisa diatur. Dia panggil orang itu tersendiri secara pribadi. Lalu benar, Yesus sembuhkan bukan dengan cara yang diminta oleh orang yang membawa orang tuli ini dan bisu ini. Yesus lakukan dengan caranya sendiri. Dia memasukkan jarinya ke telinga kedua telinga orang ini. Dan itu otoritas Tuhan, maksudnya. Otoritas dari Dia. Kenapa Tuhan mau menyembuhkan tulinya? Karena Tuhan sendiri pernah berfirman. Agar kita mendengarkan dengan baik. Kita dengar-dengaran dengan sungguh. Kita mendengarkan dan memperhatikan setiap firman Tuhan. Jadi Tuhan berkepentingan agar orang ini tidak tuli. Sehingga dia bisa mendengar dengan baik. Dan memang akhirnya orang ini bisa mendengar. Dan bahkan pengikat lidahnya Tuhan lepaskan. Orang ini bisa berkata-kata dengan baik. Karena ayat 37 katakan, ia menjadikan segala-galanya baik. Tuhan menciptakan dari awal penciptaan bumi, langit, bumi dan segala isinya termasuk kita. Semua dikatakan baik. Tuhan melihat baik. Baik. Kenapa jadi tidak baik? Karena dosa. Sehingga termasuk pendengaran kita terganggu. Kalau orang tidak bisa mendengar, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Informasi yang valid, informasi yang baik, termasuk yang terbaik adalah firman Tuhan, dia tidak bisa dengarkan. Orang yang tidak bisa mendengar, ya, di dalam Ulangan 11 ayat 13 dikatakan, dia tidak akan bisa mengasihi Tuhan dengan baik. Karena tidak mendengar dengan baik firman Tuhan. Ya. Oleh sebab itu Yesus katakan, perhatikanlah cara kamu mendengar. Alangkah tidak adilnya Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkepentingan dengan telinga yang tuli. Sedangkan di satu sisi Tuhan katakan, perhatikan cara kamu mendengar. Makanya Tuhan buat telinga itu menjadi mendengar dengan baik dan berkata-kata dengan baik. Yang berikutnya saya baca ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, baik-baik dan melakukan dengan setiap perintah Tuhan. Jadi perintah Tuhan itu didengar. Didengar dengan baik-baik. Setelah itu dilakukan. Maka Tuhan menjanjikan berkat. Bapak Ibu sekalian bisa baca di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1. Silakan baca sendiri ya, masing-masingnya. Hal mendengar ini sangat urgent bagi Tuhan. Sangat urgent, sangat penting ya. Pada saat Saul melakukan hal ketidaktaatan terhadap firman Tuhan, Samuel katakan dengan terus terang. Coba kita baca ya. 1 Samuel 15:22 ya. 1 Samuel 15 ayat ke-22. Ya. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Ya. Sesungguhnya, ini penting maksudnya. Ya. Mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Mendengarkan itu lebih baik daripada korban sembelihan. Zaman dulu ibadah selalu disertai dengan korban. Tetapi Samuel sesuai dengan Tuhan katakan kepadanya, mendengarkan itu ya, dikatakan apa? Lebih baik daripada mempersembahkan korban sembelihan. Lanjutkan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Bukan hanya mendengar biasa, tetapi mendengar dengan memperhatikan. Termasuk kita saat ini Bapak Ibu sekalian. Pemirsa juga yang berada di rumah.
Apakah kita hanya mendengar dan mendengar? Tetapi Tuhan ajarkan, firman Tuhan ajarkan, kita mendengar dan memperhatikan sikap ini di hadapan Tuhan. Jauh lebih baik daripada korban-korban kita. Kita harus percaya, karena ini tertulis dalam Alkitab kita. Haleluya. Orang kalau bisu berikutnya, dia terhambat hidupnya. Yang pertama, dia tidak bisa bersaksi, dia tidak bisa berdoa, dia tidak bisa memuji Tuhan, dia tidak bisa mengajar. Makanya Tuhan memperhatikan ini. Yang tuli dibuatnya mendengar, yang bisu ataupun gagap dibuatnya berkata-kata dengan baik. Ini rencana Tuhan dari semula, sebelum dosa ada. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Semua baik Tuhan katakannya. Karena dia menjadikan segala-galanya dari awalnya memang baik. Bahkan hari ke-6 saat manusia dijadikan, ciptakan, dikatakan bukan hanya baik, sungguh amat baik. Setelah itu hari ke-7 baru Tuhan memberkati, Tuhan menguduskan. Dari yang baik, sangat baik, sampai Tuhan saatnya memberkati, menguduskan pada saat hari ke-7 itu. Setelah dosa, manusia jatuh dalam dosa. Rencana Tuhan yang baik itu menjadi mulai ternoda, Bapak sekalian. Oleh sebab itu saya bacakan dalam Roma pasal 7. Gantian Pak Andi ya. Ayat 18 mulai ya. Sebab aku tahu, kata Rasul Paulus ya, bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. 19 perhatikan. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik. Jadi sebenarnya ada kehendak yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki. Yang tidak dikehendaki itu apa? Yaitu yang jahat. Yang aku perbuat, kata Rasul Paulus ya. Kenapa? Jawabannya di ayat 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Apa yang diam di dalam kehidupan kita, Bapak sekalian? Apakah firman, apakah Roh Kudus, apa Tuhan, atau dosa? Kalau yang diam di dalam hidup kita ini adalah dosa, maka pasti Rasul Paulus katakan, meskipun kita menginginkan sesuatu yang baik yang mau kita perbuat, tetapi nantinya yang kita perbuat justru yang tidak baik. Tetapi berbeda kalau di dalam kita ini ada firman yang tinggal, ada pribadi Tuhan, ada Roh Kudus yang tinggal. Kita tuh harus sangat berbahagia, Bapak sekalian. Dia Tuhan yang seharusnya tidak bisa terhampiri. Dia merelakan, hadir. Ya. Bahkan tinggal dalam hidup kita melalui firman dan Roh Kudusnya. Ya. Jika engkau menyimpan firmanku, berarti tinggal dalam hidup kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu, hidupmu baik Roh Kudus. Firman Roh Kudus mau tinggal dalam hidup kita. Kalau ini ada dalam hidup kita, pasti yang kita lakukan yang baik. Karena memang itu rencana Tuhan untuk kita. Puji Tuhan. Jadi sangat penting Bapak sekalian ya, mendengar dengan baik dan berkata-kata dengan baik. Yesaya 50 ayat 4 Pak Andi bacakan. Yesaya 50 ayat keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan sudah
memberikan kepadaku lidah seorang murid. Gunanya untuk apa? Supaya dengan perkataan, dari lidah ini keluar perkataan, kita bisa berkata-kata. Keluar perkataan, aku dapat memberi semangat yang baru kepada orang yang letih lesu, kepada orang yang lemah. Melalui perkataan ini, Bapak sekalian. Jangan bisu kita, jangan gagap. Perkataan ini muncul dari hidup kita. Kenapa? Jawabannya adalah karena setiap pagi, iya Tuhan, mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Baik telinga maupun lidah bibir kita adalah telinga dan lidah seorang murid. Apa yang kita dengar baik, itu akan membuat kita mengatakan sesuatu, memberikan semangat yang baik kepada orang yang letih lesu, yang membutuhkan. Bagaimana kita bisa memberi kekuatan, semangat kepada orang lain, kalau kita sendiri belum dibekali dengan mendengar terlebih dahulu? Tidak akan mungkin. Sebenarnya sangat sederhana cara Tuhan. Memang mungkin saat ini kita tidak tuli secara fisik. Kita tidak bisu secara fisik. Tetapi secara rohani bisa jadi kita tuli dan kita bisu. Kita bisa mendengar hal-hal yang tidak baik, suka mendengar yang tidak baik. Tetapi yang baik, yang terbaik dari firman Tuhan kadang-kadang kita malas. Itu adalah tuli rohani. Kita bisa berkata-kata sesuatu yang sia-sia. Kita bisa mempercakapkan sesuatu yang tidak membangun. Tapi susah sekali kita untuk berkata-kata menguatkan orang lain. Susah sekali kita berdoa, susah sekali kita memuji. Susah sekali kita mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Kita di hadapan Tuhan adalah pribadi yang bisu. Oleh sebab itu, mari kita jangan tuli, khususnya secara rohani. Mari kita jangan bisu, khususnya secara rohani. Kita dengarkan dengan baik. Seperti seorang murid, telinga seorang murid. Tuhan mempertajam telinga kita tiap hari. Dan seperti lidah seorang murid juga kita memperkatakan sesuatu yang membangun, yang baik. Firman Tuhan itu sifatnya selalu membangun, selalu yang baik. Oleh sebab itu, Sang Firman, yaitu Yesus sendiri, selalu memberikan suatu perubahan dalam hidup ini ke arah yang lebih baik. Salah satu contoh orang tuli dan bisu ini, saat dia berjumpa melalui kebaikan orang yang punya belas kasihan, orang yang percaya kepada Yesus. Orang tuli dan bisu ini berubah hidupnya. Menjadi lebih baik. Ia menjadikan segala-galanya baik. Kalau kita tuli rohani, kita bisu rohani, datang kepada Yesus. Hampiri dia. Dia tidak jauh Bapak sekalian. Dia hanya sejauh doa. Katakan dengan jujur, katakan dengan sikap rendah hati, Tuhan, buka pendengaranku agar aku tidak tuli rohani. Tuhan, lancarkan, lepaskan ikatan lidahku, agar aku bisa menyampaikan hal-hal yang baik dari firman-Mu. Haleluya, haleluya. Karena Dia menciptakan segala sesuatunya itu baik, Bapak sekalian. Tidak ada yang tidak baik dari Tuhan. Tidak ada. Kalau ada keadaan yang tidak baik, jangan sekali-kali mengeluh dan menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah membuat segala sesuatu yang buruk. Tuhan hanya membuat yang baik, yang sangat baik. Mari kita sama-sama rubah mindset kita. Apapun yang terjadi, percayalah. Sepanjang kita mau datang
percaya, mengandalkan Tuhan, dia pribadi yang tidak pernah berubah dulu, saat ini, dan sampai selama-lamanya. Dia sanggup mengubahkan hidup kita ke arah yang lebih baik. Karena dia Tuhan yang menciptakan, yang membuat segala-galanya baik. Amin. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Saya sangat bersyukur Bapak sekalian, punya Tuhan, kenal Tuhan seperti Tuhan Yesus Kristus ya. Sangat bersyukur saya. Saya persilahkan para pemain musik dan singers untuk mengambil tempat. Akan siapkan suatu pujiannya untuk memuliakan Tuhan. Sambil saya bacakan beberapa firman Tuhan untuk kita sekalian. Ibrani 9 ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Haleluya. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Untuk hal-hal yang akan datang, Dia siapkan yang terbaik untuk kita. Terima kasih Tuhan. Terima firman ini dengan penuh rasa syukur. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Telah Kau siapkan di masa depanku yang penuh harapan. Pujikan semua baik. Haleluya. Semua baik, Allah yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh amat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Musik saja. Haleluya, haleluya. Tuhan, jadikan pribadi kami masing-masing pribadi yang percaya kepadamu sepenuhnya Tuhan. Bahwa Engkau sungguh Tuhan yang membuat segala-galanya baik adanya. Bahkan sangat baik bagi kami, teramat baik bagi kami yang percaya. Jadikan kami juga Tuhan, pribadi anak-anak-Mu yang mempunyai sifat yang sama dengan Bapa, punya hati yang penuh rasa belas kasihan. Karena kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kalau rasa belas kasihan itu tidak ada, Tuhan tolong, Tuhan jamah hati kami masing-masing. Kasih-Mu berkuasa atas hidup kami Tuhan. Sanggup memberikan belas kasihan itu di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh saling memperhatikan satu dengan yang lain. Tuhan, berikan kesempatan bagi kami untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, kami selalu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan melalui hidup kami Tuhan, kami boleh menjadi pribadi yang bisa membawa orang lain Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bisa membawa anak-anak kami, bisa membawa istri, suami kami
bisa membawa orang tua kami, bisa membawa sahabat teman kami, bisa membawa orang lain mengalami perjumpaan dengan pribadi-Mu Tuhan. Karena kami percaya dengan iman kami, saat hidup kami, siapapun kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, hidup kami pasti diubahkan ke arah yang lebih baik. Hidup kami semakin berarti di hadapan Tuhan. Hidup kami semakin berguna di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau menjadikan segala-galanya baik bagi kami. Kita pujikan refnya lagu ini. Semua baik dengan penuh iman. Kalau mungkin kita saat ini mengalami hal-hal yang terkesan menurut kita kurang baik, percayalah, semua baik. Tuhan siapkan, berikan yang terbaik untuk kita. Apapun keadaan kita, tetap percaya kepada Tuhan. Dia Tuhan yang berkuasa. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, haleluya. Semua baik, semua baik. Allah yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik. Waktu berikutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Semua baik. Allah yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku sekali lagi, semua baik, semua baik. Haleluya. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sebelum doa berkat, saya akan naikkan doa syafaat bagi jemaat Tuhan di rumah masing-masing, juga bagi pemirsa dimanapun juga Anda berada. Ya Tuhan, kami telah mendengar firman Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu boleh mendarat di dalam hati kami, dan kami boleh melihat belas kasihan Tuhan dalam takaran penuh atas kami. Kami bersyukur pada Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Saudara Wakil Gembala dari Gereja Elim Tabernakel, yang sudah melayani kami semua, melayani Tuhan dengan baik, melayani jemaat Tuhan juga dengan baik. Berkat-Mu atasnya, Tuhan, kami percaya rencana Tuhan yang indah, karya agung-Mu, karya besar-Mu, karya indah-Mu terus berlanjut atas hamba-Mu dan keluarganya semua, baik yang dekat maupun yang jauh. Tuhan, seluruh keluarga besarnya, Tuhan pakai, Tuhan berkati dengan cara Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang dalam pemulihan. Tuhan tolong, kami percaya Tuhan membuat kami jadi sehat, Tuhan membuat kami jadi sembuh. Tuhan juga tolong jemaat kami yang sedang dalam pergumulan, Tuhan dalam kesulitan,
keuangan, kesulitan apapun dalam usaha, Tuhan punya cara untuk menolong kami. Dan caramu pastilah cara yang baik. Terima kasih juga Tuhan untuk kesehatan kami. Terima kasih untuk rencana Tuhan yang indah dalam kami. Terima kasih juga untuk penjagaan perlindungan Tuhan untuk anak-anak jemaat yang ada di luar kota. Anak-anak jemaat yang ada di luar pulau, di luar negeri. Oh Tuhan, dimanapun mereka berada tersebar, Tuhan, Engkau tolong mereka. Kami percaya perlindungan Tuhan sungguh-sungguh indah dan nyata dalam hidup kami. Kami juga berdoa buat para dokter, oh Tuhan, baik yang masih bertugas di gugus depan terdepan, juga Tuhan bagi keluarga dari para dokter, relawan, perawat yang gugur dalam tugas yang mulia. Oh Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, sanggup menjamin, sanggup memelihara mereka. Tangan kami terbatas, tangan Tuhan tidak terbatas, terulur. Dengar doa kami ya Tuhan. Tolong juga pemerintah dan bangsa kami. Ya Tuhan, yang sedang menghadapi ujian, menghadapi masalah ini, Tuhan sanggup membuka jalan keluar. Oh Tuhan, beri kebijaksanaan dari pimpinan yang tertinggi sampai yang terendah. Dengar doa kami ya Yesus, dengar doa kami. Mari kita akan naikkan sebuah pujian besar, anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu 2 kali. Besar anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ya Tuhan, izinkan hamba-Mu mengangkat tangan ke hadapan hadirat Tuhan. Izinkan pula hamba-Mu mengucapkan kata-kata berkat imam. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemirsa dimanapun juga Anda berada, arahkan hati dan jiwa-Mu pada Tuhan. Arahkan pikiran-Mu pada Tuhan. Arahkan pandangan-Mu pada Tuhan. Arahkan telinga-Mu pada Tuhan. Angkat hati dan jiwa-Mu. Angkat wajah-Mu, angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera berlimpah-limpah. Dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya bersama saya katakan, amin. Tuhan memberkati kita sampai kita berjumpa pada siaran online tengah minggu, hari Rabu pukul 18.30 WITA waktu Indonesia bagian tengah. Tuhan memberkati kita. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora.
cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa